Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana kami akan membahas terkait teori transisi demografi. Nah, dalam kelompok kami terdiri dari 4 anggota, di mana ada saya sendiri atas nama Hasmia, kemudian ada rekan kami atas nama Firda Wahyuni, kemudian ada Nur Halimah, dan terakhir ada Andi Arjuna Akram. Nah, kemudian adapun pokok bahasan kami pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Adapun pokok bahasan pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu transisi demografi, bagaimana transisi demografi, apa yang disebut dengan transisi demografi sebelum kita melanjutkan ke teorinya, agar nantinya kita lebih memahami teorinya setelah kita mengetahui bagaimana itu transisi demografi. Nah, kemudian untuk pokok pembahasan yang kedua terkait dengan teori dasar transisi demografi, dan yang ketiga adalah terkait dengan kritik teori transisi demografi, dan yang terakhir adalah revisi dari teori transisi demografi. Baik, untuk pembahasan pertama terkait definisi. Nah, di slide kami telah tampilkan mengenai definisi transisi demografi, di mana transisi demografi ini merupakan proses kematian serta kelahiran yang berlangsung dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah dalam satu kurun waktu pada masyarakat tertentu. Nah, teori transisi demografi pada prinsipnya ingin memperlihatkan bagaimana dampak kemajuan dalam pembangunan ekonomi pada penurunan fertilitas serta mortalitas. Nah, istilah fertilitas ini bisa diartikan sebagai tingkat kelahiran, sedangkan istilah mortalitas ini bisa dikatakan sebagai tingkat kematian. Nah, teori ini mencoba menerangkan mengapa suatu masyarakat mengalami perubahan dari angka fertilitas dan mortalitas yang tinggi ke angka fertilitas dan mortalitas yang rendah. Nah, teori ini juga berupaya untuk memperlihatkan bahwasanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi itu mempunyai sumbangan penting dalam transisi fertilitas dan mortalitas itu sendiri. Nah, kemudian pembahasan yang kedua terkait teori dasar transisi demografi. Nah, model transisi demografi pertama kali dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Berdasarkan data periode 1908 sampai dengan 1927, terdapat 3 jenis pola pertumbuhan penduduk, di mana ada kelompok A, di mana pada kelompok A ini terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Eropa Utara, serta Amerika Serikat, di mana negara-negara tersebut mengalami perubahan pertumbuhan alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah. Nah, kemudian kelompok yang kedua atau kelompok B, di mana terdiri dari negara Italia, Spanyol, dan juga kelompok Slavia di bagian Eropa Tengah yang mengalami penurunan baik kelahiran maupun kematian. Tetapi penurunan kematian adalah sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran atau fertilitas. Nah, kemudian kelompok C terdiri dari negara-negara selain dari kelompok A dan B, di mana di sini dicirikan bahwa kelahiran maupun kematian belum mengalami perubahan, atau dalam artian bisa kita katakan bahwa kelahiran dan kematian itu masih sangat tinggi jumlahnya pada kelompok C ini. Kemudian pada tahun 1945, Frank Mattheisten kemudian memberikan penjelasan terkait ketiga pola yang telah ditemukan oleh Thompson sebelumnya, di mana untuk kelompok A, Frank Mattheisten memberikan nama incipient decline, kemudian untuk kelompok B, transitional growth, kemudian untuk kelompok C diberi nama high growth potential. Nah, pada saat inilah istilah transisi demografi diperkenalkan sebagai suatu proses penurunan fertilitas dan mortalitas suatu penduduk di daerah dari tingkat yang tinggi menuju tingkat yang rendah, atau dengan kata lain dari high growth potential menuju incipient decline. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Firda Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Wahyuni. Di
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hasnia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Testen, terdapat 3 tahapan dalam transisi demografi. Ketika tahap tersebut terdiri dari yang pertama, tahap 1 atau high growth potential. Pada tahap ini ditandai dengan fertilitas tinggi dan moralitas tinggi. Tingkat moralitas bervariasi tergantung dari ada atau tidak adanya perang, ada atau tidaknya bencana kelaparan, dan ada atau tidaknya faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap mortalitas. Negara-negara yang berada pada fase-fase transisi ini mempunyai pertumbuhan alami yang rendah atau bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sering juga tahapan ini disebut sebagai pre-industrial stage karena masyarakat pada tahap ini berada pada kondisi perekonomian berindustri dan lingkungan non-perkotaan. Yang kedua yaitu tahap kedua, transitional growth. Pada tahap ini penurunan mortalitas lebih cepat dibandingkan fertilitas, akibatnya pertumbuhan produk tinggi. Tahap ini sering disebut tahap transisi atau telah demografi. Negara-negara yang mempunyai perekonomian sedang berkembang biasanya pada masuk tahap ini. Yang ketiga yaitu tahap 3, incipient decline. Pada tahap ini fertilitas dan moralitas berada pada tingkat yang rendah, pertumbuhan penduduk rendah, tetapi berbeda dengan tahap pertama. Rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh fertilitas dan moralitas yang rendah, bukan fertilitas dan moralitas yang tinggi. Tahap ini sering juga dengan industrial tech karena merupakan tahap yang umumnya dialami oleh negara-negara industri. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan mengenai kritik teori transisi demografi. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa kritikan terkait dengan teori transisi demografi ini. Nah, yang pertama yaitu teori transisi demografi belum mampu menjelaskan perubahan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, sehingga gambaran yang diberikan masih sangat kasar. Perubahan fertilitas dan mortalitas yang terjadi dalam masyarakat tidak sesederhana teori tersebut. Sebagai contoh adalah pada tahap kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh penurunan kematian, tetapi juga disebabkan meningkatnya fertilitas. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan masing-masing tahap sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini sangat tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas ketika transisi dimulai. Oleh karenanya, sulit untuk menggeneralisasi teori ini. Dan yang ketiga, tahap transisi pada dasarnya masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Hal ini disebabkan setelah fertilitas dan mortalitas berada pada angka yang sangat rendah, kemungkinan besar pada tahap selanjutnya angka tersebut, terutama fertilitas, akan kembali meningkat. Nah, berangkat dari kritikan tersebut, maka Cogill mengembangkan model transisi menjadi 4 tahapan atau 4 siklus. Nah, 4 siklus tersebut yaitu sebagai berikut. Siklus pertama dicirikan oleh tingkat fertilitas yang stasioner atau relatif tetap dan tingkat mortalitas mengalami penurunan. Tetapi menjelang akhir siklus terjadi peningkatan pada mortalitas. Pola ini merupakan pola yang terjadi pada tahap pertama teori dasar transisi demografi. Nah, siklus kedua dicirikan oleh penurunan fertilitas dan mortalitas. Dengan penurunan mortalitas yang lebih cepat dibandingkan fertilitas, pada akhir siklus mortalitas dan fertilitas bertemu pada satu tingkat yang sama. Pola ini merupakan pola yang terjadi pada tahap kedua teori dasar transisi demografi.
Nah, untuk siklus yang ketiga merupakan keadaan siklus setelah fertilitas dan mortalitas berada pada level yang rendah. Pada masa ini, fertilitas akan naik lagi, sementara itu mortalitas tetap konstan. Kemudian fertilitas akan turun lagi untuk kembali pada level yang semula. Kondisi semacam ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Salah satu contoh pola ini adalah apa yang telah terjadi setelah Perang Dunia Kedua dengan adanya baby boom. Nah, selanjutnya untuk siklus keempat dicirikan oleh kenaikan baik fertilitas maupun mortalitas. Pada dasarnya dalam sejarah manusia, siklus ini belum pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arjun Akram. Saya dari kelompok 1 yang membahas tentang teori transisi demografi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, langsung saja revisi teori transisi demografi. Nah, di sini menurut Zelinsky pada tahun 1971 penggunaan istilah transisi demografi yang digunakan adalah kurang tepat. Hal ini karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh perubahan dalam fertilitas dan mortalitas, tetapi juga perubahan dalam migrasi. Faktor ketiga ini sama sekali belum dibahas dalam teori transisi demografi. Zelinsky selanjutnya mengemukakan bahwa pembahasan transisi demografi yang telah terjadi selama ini lebih tepat disebut transisi vital karena hanya membahas mengenai kelahiran dan kematian. Pembahasan mengenai transisi demografi akan menjadi lebih lengkap jika pembahasan transisi vital dengan transisi mobilitas yang juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, di sini Zelinsky mencoba melihat kaitan tahap dalam pembangunan ekonomi dengan besaran dan tipe mobilitas penduduk. Ia membuat 5 tahap transisi mobilitas. Yang pertama fase A atau masyarakat pra-modern. Fertilitas dan mortalitas tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi, mobilitas penduduk sangat sedikit. Yang kedua fase B, masyarakat transisi awal, mortalitas turun dengan cepat, fertilitas naik, pertumbuhan penduduk tinggi, mobilitas desa ke kota mulai nampak, sedangkan mobilitas antar kota belum terlihat. Yang ketiga fase C atau masyarakat transisi akhir, fertilitas dan mortalitas sama-sama turun, tetapi angka mortalitas lebih cepat turun, pertumbuhan penduduk lebih rendah, dan dibanding fase B, mortalitas desa ke kota masih dominan dan mobilitas antar kota mulai memasuki tahap awal. Dan yang keempat, fase D atau masyarakat maju, fertilitas turun, mortalitas tetap, pertumbuhan penduduk mendekati nol, migrasi desa ke kota terus bertambah secara relatif dan absolut. Terjadi sirkulasi tenaga kerja